Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kalian udah kelas 3 nih, jadi kalian semua harus tetap semangat. Walaupun kita melakukannya di rumah aja, kalian semua harus tetap semangat untuk melakukan PJJ di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absensi, ataupun menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Doakan semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala. Amin. Nah, untuk materi globalisasi ini kita sudah masuk dengan subbab materi pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal. Apa kalian tahu kata arti komunitas? Komunitas itu berbeda ya dengan kata masyarakat. Komunitas itu lebih ke kelompok, apalagi ini lokal, atau kalian bisa gambarkan lokal itu seperti apa? Ya, lokal itu seperti daerah. Jadi komunitas lokal atau komunitas setempat yang ada di suatu daerah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan dulu alat tulis kalian dan buku tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada di materi pembelajaran hari ini. Bagaimana sih pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal yang ada di Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Nah, apakah dampaknya terhadap globalisasi ini terhadap komunitas lokal yang ada di Indonesia? Apakah ada dampaknya atau tidak? Nah, kita bahas dulu apa itu artinya komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki keterkaitan dan habitat yang sama. Contohnya adalah misalnya di kelurahan kalian, yang lebih kecil deh, RT kalian. Nah, itu contohnya. Di satu lingkup rumah kalian. Nah, itu namanya komunitas. Atau bisa kalau itu namanya komunitas lokal. Jadi di suatu tempat yang kalian tinggali dengan para tetangga kalian tapi di satu RT itu saja. Nah, menurut para ahli adalah di sini menurut Hendro Puspito, pengertian komunitas adalah suatu kelompok sosial atau kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan dan guna mencapai tujuan bersama. Nah, kalau menurut Hendro Puspito ini, yaitu komunitasnya seperti komunitas, contohnya adalah komunitas yang memiliki tujuan bersama seperti komunitas pencinta alam atau komunitas yang memiliki kesamaan yang sama untuk untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Jadi bukan di satu tempat itu saja, tapi memiliki sesuatu kesamaan untuk mencapai tujuan bersama. Tadi contohnya adalah komunitas pencinta alam. Mereka ingin menyukai naik gunung, terus mereka membuat komunitas nih gitu kan. Lalu dengan menyukai itu mereka mau memiliki tujuan untuk menaiki gunung-gunung yang ada di Indonesia. Seperti itu menurut Hendro Puspito contohnya. Nah, di sini ada kriteria dasar terbentuknya komunitas. Ya, ini komunitas lokal ya, bukan seperti kelompok permainan yang tadi saya jelaskan tadi di sebelumnya itu. Nah, daerah tempat tinggal. Yang tadi saya bilang, daerah tempat tinggal itu menjadi salah satu intinya karena
daerah tempat tinggal ini selalu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang berasal dari daerahnya sebagai faktor yang memperkuat solidaritas. Contohnya seperti tadi yang saya katakan, di satu rumah kalian dan lingkungan RW RT kalian itu disebutkan dengan komunitas daerah tempat tinggal. Yang kedua ada sentimen komunitas, yaitu community sentiment. Nah, di sentimen komunitas ini memiliki tiga. Yang pertama, seperasaan. Seperasaan adalah di mana hal ini timbul pada kita apabila daerah kita atau bangsa kita dicela, dimaki, dan sebagainya. Jadi punya rasa jatuhnya kayak memiliki rasa iba atau tolong menolong, ingin membantu, seperti itu. Yang kedua ada perasaan berperanan, adalah di mana setiap orang merasakan bahwa dirinya mempunyai peranan untuk bermain dan saling mengisi di dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita dengan teman kita, itu namanya perasaan berperanan. Dan yang ketiga adalah saling memerlukan. Nah, saling memerlukan ini di komunitas digunakan sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan fisik individu, contohnya makanan, terus untuk tempat tinggal, ataupun untuk melindungi diri sendiri dalam kesepian. Nah, seperti itu. Jadi yang kriteria dasarnya ada daerah tempat tinggal, dan yang kedua sentimen komunitas dengan tiga hal, yaitu seperasaan, perasaan berperanan, dan saling memerlukan. Ya, namanya juga makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain, seperti itu. Nah, ini nih dampak globalisasi terhadap perubahan komunitas lokal. Hampir sama dengan yang sudah kita bahas dampaknya globalisasi itu secara umum ya. Yang pertama adalah menghilangnya tradisi masyarakat. Dengan menghilangnya tradisi masyarakat ini, globalisasi dapat mengikis tradisi karena mendatangkan nilai-nilai tradisi luar yang berbeda, yang karena diperlukannya perilaku yang bijak untuk menghilangkan tradisi luar kepada tradisi masyarakat. Ya, kita lihat saja zaman sekarang, tradisinya sekarang jadi nilai-nilai luhur yang sudah dibawa oleh nenek moyang sekarang sudah mulai luntur ya, sudah dimakan oleh zaman, digantikan dengan tradisi yang di zaman sekarang yang tradisinya bisa dikatakan modern, seperti itu. Kita lebih mengikuti gaya orang luar, seperti itu. Yang kedua, komunikasi. Ya, jatuhnya ini kayak peningkatan teknologi semakin pesat, itu komunikasi. Dan orang-orang pun sekarang lebih pintar berbahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia, gitu kan. Kalian bisa lihat ya di media sosial sekarang menjunjung tinggi bahasa Inggris, bahasa lainnya, tetapi bahasa Indonesianya masih kurang. Pak, saya tanya deh, pasti kalian pun belajar bahasa Indonesia itu sangat penting kan? Nah, makanya kita belajar bahasa Indonesia, dan kalian pun pasti masih bingung tentang pelajaran bahasa Indonesia seperti apa kan? Bahasa Indonesianya itu sendiri aja kalian masih bingung, tapi kalian sudah mempelajari bahasa lain dan kalian sudah fasih, seperti itu. Jadi dengan adanya globalisasi ini merubah segalanya dalam komunikasi. Terus yang kedua, transportasi. Nah, transportasi ini zaman dulu mah kemana-mana kayaknya lama gitu ya. Coba kalian bayangkan, zaman dulu kalau misalnya mau kemana-mana harus menggunakan sepeda, atau misalnya ada juga orang yang jalan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, tapi yang sangat jauh. Tapi kalau sekarang sudah ada mobil, terus sudah ada motor, dan ada pun fasilitasnya mendukung seperti tol. Sudah sekarang banyak yang bisa dari misalnya Jakarta ke Bandung hanya 2 jam, seperti itu. Transportasi sekarang lebih maju dan lebih cepat gitu. Dan terakhir adalah gaya hidup ya, yang tadi saya jelaskan dulu. Gaya hidup kita itu
timur-timuran sarang ke barat-baratan. Malah kiblat kita sekarang orang-orang itu lebih ke Korea gitu kan. Sekarang ada baru nih, gaya hidup kita adalah gaya hidup ke Korea, seperti itu. Jadi dari dampak globalisasi ini ada 4. Yang pertama, menghilangnya tradisi masyarakat, komunikasi, transportasi, dan gaya hidup. Pasti kalian sudah tahu ya cara menanggulanginya seperti apa, dan kalian bisa menyikapi globalisasi ini seperti apa. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan tentang materi ini, kalian bisa WA saya. Untuk tugas, nanti saya akan berikan ke GCR. Yang belum masuk ke GCR Sosiologi, kalian bisa WA saya kodenya dan minta wali kelas kalian untuk meminta kodenya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.